Sekarang kita panggilkan nomor undian 207 atas nama Siti Maimunah dengan mengambil judul Santri. Hore, hore. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram kepada Romo Kiai Haji Amar Ma'ruf selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Jihadil Karim ingkang kaula takdimi, kepada Ustadz wal Ustazah beserta Dewan Juri yang saya hormati, dan tak lupa kepada seluruh santri putra dan santri putri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, takut kelamaan waktu nanti bisa dipukul bikin sakit hati. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa puji syukur kepada Allah Abdul Ghafur yang telah menciptakan tukang bubur, tukang cukur, tukang sayur, dan tukang gayung bubur yang insya Allah senantiasa bersyukur. Dan yang telah menciptakan alam semesta ini berupa langit dan bumi, bulan dan matahari, air dan api, perempuan dan laki-laki, aku dan kamu. Allah memang benar-benar maha adil sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang benar-benar maha pintar sehingga perempuan Allah jadikan romantis. Alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris, senyumnya yang manis membuat iman semakin tipis sehingga bikin dompet menipis. Kedua dan bukan yang ketiga, salawat beriring salam marilah kita transfer, kita WA, kita SMS, kita kirim kepada seorang nabi yang sangatlah terpuji, seorang rasul yang selalu bersyukur, dan seorang baginda yang sangat mulia. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Agung Muhammad. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah sampai sekarang masih bertemu dengan saya Siti Maimunah. Ya beginilah. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini bukan karena tidak disiapkan kursi, tetapi berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang selama 1 bulan saya hafalkan dan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman, dan yang akan saya beri judul Santri. Santri, huruf pertama S, salungan ciri khasnya, betul? Huruf kedua A, Al-Quran pedomannya, betul? Huruf ketiga T, taat agama kewajibannya, betul? Huruf keempat R, ridho kiai harapannya, betul? Huruf kelima I, insya Allah menjadi penerus para ulama. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin teman-temanku yang berbahagia, santri adalah generasi ulama dan bangsa, dan dengan itu
sebagai santri harus bisa menjadi contoh untuk generasi Islami di masa ini. Indonesia ora bakal enek generasi Islami lek ora enek sing jenenge betul apa betul? Betul apa betul? Maka dari itu, marilah kita mencerminkan sikap-sikap yang bermoral yang bisa menjadi contoh untuk generasi-generasi selanjutnya, yaitu dengan bagaimana saja yo kayak ada ilmu niku kudu ngamalno ya supados manfaat. Nah, manfaat niku mboten harus yang gede-gede, mboten harus yang ketok wow, akan tetapi cukup yang sederhana yang bisa menjadi contoh untuk kehidupan sehari-hari. Napa niku? Macul. Nggih, contoh kados akhlakul karimah. Kita berbicara pakai akhlak, kita berjalan pakai akhlak, bahkan kita beribadah pun juga pakai akhlak. Jika pemuda berwajah tampan, berbadan lengkap, berotot kawan, jika pemudi berwajah cantik, berbodi menarik, tetapi jika dirinya tidak dihiasi dengan akhlakul karimah, maka tidak ada nilainya di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa santri omongannya miso-miso. Terus mengerti piye kok ilmunya dari manfaat. Yang dirahmati Allah. Sebelum Nabi dilahirkan di muka bumi ini, akhlak manusia, moral manusia bisa dibilang seperti hewan. Perjudian di mana-mana, perzinaan merajalela, tontonan dijadikan tuntunan, bahkan sebaliknya, tuntunan dijadikan tontonan. Sehingga timbullah RCTI, rancangan cinta tanpa ini. SCTV, satu cara tiga pria. Indonesia India. Na'udzubillah min. Kemudian kehidupan seorang santri ini selalu diajari tentang kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam setiap kehidupan pasti menjumpai ujian, cobaan yang menghadang, menghalang rintang, tidak mulus sampai akhir tujuan. Sama ada suka dan duka, tapi percayalah Allah selalu menjaga. Doakan saya agar kita selalu berdakwah. Maka sabar sangat diperlukan, termasuk dalam talabul ilmi. Tidak kalah pentingnya menjadi resep manjur untuk memulai dan menjalani talabul ilmi sehingga mencapai hasil yang dimaksud. Talabul ilmi adalah pekerjaan yang ekstra, di mana hati harus merasakan, otak harus memikirkan, raga harus mempraktikkan, dan bertahap dari segala godaan setan di akhir zaman. Ketika orang lain bersenang-senang seperti halnya tiktokan, santri harus berkonsentrasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang lain sedang sibuk-sibuknya mengurus JJ cinta sama si dia, tetapi santri harus melupakan semua kenangan indah mereka dari memori asmara. Berat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ketahuilah semua yang terjadi di dunia ini adalah ujian. Sekuat apapun kita menghindarinya, pasti tidak akan bisa. Dan sekuat apapun kita menolaknya, pasti tetap akan terjadi pada kita. Maka agar ujian itu menjadi pahala
dan bisa mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya yaitu dengan bersabar. Lawang. Karena sabar adalah kunci dari segalanya. Satu-satunya lawang. Boh kui sabar gara-gara kirimane telat, boh sabar gara-gara apalan ran nyantol nopo malah kado sabar lek tasek kasmaran. Malah jadiane kalih rencang. Koyo dhewe ngorbanke wektune dhewe, perjuangane dhewe, duwike dhewe, tinggo pacar-pacaran, terus kurang tentu dhek judule dhewe. Jebule dhek milih liyane, kan nyesek atine. Tiwas sayangku wis ora kurang jebul dadi malam biasa. Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kemudian kehidupan seorang santri ini selalu berpegang teguh dengan perjuangan. Jenengai Indonesia bakal merdeka lek ora enek perjuangan seorang santri. Lah, lek biyen santri niku berjuang melawan peperangan. Lek saiki santri niku berjuang melawan setan. Santri kok melawan setan? Lah nggih, setane santri niku nafsu. Biasanya teng pondok niku nafsu niki pengen pacar. Betul ora? Oke. Sampai ke birahi. Tapi enten terus sing pengen pacaran ya. Jadi kok ketangkep ya. Apa bener pacaran niku penak? Jelasnya sing duwe pacar yo jawabe penak. Baca sing ora duwe pacar. Jelasin jawabnya orang pacaran itu menyakitkan. Betul ora? Padahal mesti kita pacaran itu termasuk hawa nafsu. Koyo panggah hati ya kon. Sing penting sadar diri. Dewe sampeyan apa enggak ngerti? Apa enggak ngerti? Iku papan konon-konon teng ngajeng kok semono gedine. Lek gawe pak keamanan lho, direwangi ra turu, melekan. Apa ro? Utawa menanggung aturan-aturan pondok. Mana kok ilmune jadi manfaat. Teman-temanku sekalian yang berbahagia. Tetapi saya yakin dan husnudzon datang para ustaz lan ustazah ingkang selalu membimbing kita, mengarahkan kita dan meridhoi kita agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat minat dunia hatta akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oleh karena itu, marilah kita memperbaiki diri kita dengan melawan hawa nafsu. Dan janganlah kita mengotori keberkahan dengan hawa nafsu. Wes pati-pati barokah akeh, wes pati-pati yo berkah akeh, malah bilang satu persatu. Naudzubillahimin. Dalam kitab Al-Hikam diterangkan, menancapnya manisnya hawa nafsu pada hati itu adalah penyakit yang paling parah. Amin. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang, mohon ditambahi, dan jika ada kata yang lebih, mohon dikurangi. Karena saya hanya seorang santri yang masih thalabul ilmi, jadi kalau ada salah ya mohon dimaklumi. Amin. Kula enten pantun. Kula pidato teng ngajeng mriki. Keranten dikeken kalih pensi. Jadi kula mohon kalih para dewan juri paringi kula nilai sing paling gede. Wassalamualaikum
Waalaikumsalam. Berita